Halo semuanya, balik lagi bersama kami di podcast yang akan membahas tentang Konfusianisme dalam internasional. Salah, dalam hubungan internasional. Di sini ada saya, Angger Apriliano dengan NIM akhir 171 dan juga teman saya. Niro Israt Abista dengan NIM akhir 187. Nah, Eh, kira-kira kira-kira apa aja nih Ro yang akan dibahas? Topiknya ya, topiknya yang kita bahas itu Betul, betul. Konfusianisme dalam hubungan internasional. Nah, kita itu nggak cuma bahas permukaannya aja nih, tapi bakal masuk juga ke level yang lebih dalam, dari Sedalam tujuh apa tuh? dasar. Dalam pokoknya mah, dalam telek. Ya dari tujuh prinsip dasar Konfusianisme, relevansinya di era modern, terus juga kita bakal ngebahas kritik-kritiknya sampai studi kasus yang nyata. Terus gimana Nah, gitu? ya, ya itu yang akan kita bahas. Cuman kita bahasnya santai-santai aja lah, nggak usah terlalu serius. Tapi tetap berdasarkan dari jurnal-jurnal internasional nggak sih, bro? Biar Iya. valid gitu. Hmm. Jadi Nah, kalau kalian ketiduran bukan salah kami ya. Soalnya emang gitu. yang kita bahas nih agak-agaknya agak berat gitu soalnya. Agak-agak berat, cuman ya udahlah kita buat nyantai aja biar semua orang bangun. Iya. Nah, kita mulai nih ya, kita mulai dari yang dasar. Jadi siapa sih Confucius atau Kongsi? Nah, nih beliau ini adalah filsuf Tiongkok, abad ke-6 sebelum Masehi, yang ajarannya itu bentuk etika, politik, dan pendidikan Asia Timur selama 2.500 tahun. Tapi menariknya ini, Konfusianisme bukan agama, tapi lebih ke way of life atau panduan moral tentang bagaimana hidup sebagai manusia yang baik, pemimpin yang baik, dan juga masyarakat yang baik, bro. Hmm. Dan di hari ini juga kita bakal fokus ke tujuh prinsip, Ger. Tujuh prinsip dasar Konfusianisme yang paling Mm-mm. sering dipakai buat ngejelasin politik dan hubungan internasional. Yaitu Ada apa aja tuh, eh, bro? yaitu tuh yang pertama namanya Ren. Ren itu kemanusiaan dan bentar, kemanusiaan dan empati. Nah, jadi nilai Mm-mm. utama dari Konfusianisme yang pertama Ren ini tuh adalah kemampuan manusia untuk merasakan dan menunjukkan kasih sayang, empati, dan kepedulian moral. Nah, kalau dalam konteks politik, Ren ini berarti pemimpin yang yang harus memperlakukan rakyatnya dengan kebajikan. Kalau dalam konteks internasional, Ren itu berarti negara yang seharusnya tidak agresif, tapi melainkan kooperatif gitu. Hmm. Jadi Ren ini tuh yang hasilnya yang kemudian itu jadi dasar retorika Tiongkok tentang peaceful rise. Hmm. Oh, begitu ya, begitu. Kalau yang kedua, Ger, apa tuh yang kedua tuh? Oke, yang kedua ini ada Li, atau diartikan sebagai tata krama atau protokol atau etika sosial. Nah, Hmm. Li ini adalah aturan main, norma sopan santun atau ritual juga, Roh, bisa dibilang begitu. Kalau dalam Hmm. hubungan internasional ini, Li bisa diterjemahkan sebagai diplomasi yang tertib, protokol, komunikasi yang santun gitu. Jadi yang baik-baik Hmm. lah dia, baik dia orangnya Oke, oke. baik-baik gitu. Oke. Jadi nih kalau gue simpulin ya, kalau Ren itu berarti moral. Nah, kalau Li itu berarti cara moral itu untuk nunjukin lewat tindakan berarti. Betul, betul. Jadi ya Hmm. gitulah bisa dibilang begitu. Nah, yang Lanjut ya. ketiga ada apa nih, Ru? Yang ketiga nih, yi, yaitu kebenaran moral. Nah, yi ini tuh berarti melakukan tindakan yang benar, walaupun sulit, telak sulit. Nah, Waduh, seperti waduh. integrasi moral. Oke. Nah, kalau diterjemahin ke HI nih, negara ideal menurut Konfusianisme ini harus mengejar keadilan, bukan cuma kepentingan nasional yang sempit. Ya, Hmm.
tentu aja nggak semua negara ngelakuin itu ya, Bro. Oke, oke. Nah, yang keempat ya, Ger, ya. Yang empat Oke, nih itu namanya masuk Z. keempat nih. Iya, Apa, yang Bro? empat. Z? Aduh. Z. Apa Ya, itu Z? itu tuh artinya kebijakan atau wisdom. Iya, Tuh. bijak banget. Something that you don't have, definitely. Yo, what? Nah, Z itu tuh nekenin pentingnya pemimpin dan negara tuh memiliki pengetahuan, visi, dan kebijaksanaan. Nah, dalam geopolitik, ini tuh bisa menjadi foreign policy yang rasional dan gak impulsif. Oh, ya, Hmm. ya, yang kita sering belajar di kampus juga nggak sih, Bro? Kayak Yes, berdiplomasi betul. gitu Betul, dengan cara betul, yang yang baik itu dan loh. tidak kotor. Nah, itulah ya bisa Nah, dibilang seperti itu. Nah, kurang ini lebih begitulah. lanjut kita ke scene yang kelima atau kejujuran dan trustworthiness. Nah, itu deh. Apa Ini tuh? ini bisa jadi poin penting nih, Roh. Karena Nah, scene ini berarti integritas. Ini menepati janji atau bisa dipercaya dalam hubungan. Nah, ini kalau hmm, yang ada trauma-trauma sama wes, 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 kalau ada trust issue wes, sama hubungan wes. sebelumnya, nah ini nih Nah, bisa ini nih. berarti nggak ada scene-nya tuh. Nah, iya betul. Nah, kalau di Hubungannya dalam nggak punya scene. kalau dalam hubungan internasional ini sin berarti negara harus konsisten sama perjanjian dan komitmennya. Hmm. Nah, kalau setahu gue ya, Gir ya, ini tuh sering jadi kritik ke negara-negara besar. Eh, jadi Kenapa pertanyaan tuh? tuh kayak, apakah mereka benar-benar memperhatikan scene? Nah, kan? Nah, Apakah mereka benar-benar memperhatikan kejujuran? Gitu. itu dia. Apakah negara-negara mempraktikkan itu? Tidak ada yang tahu, hanya mereka Tidak, dan Tuhan yang tahu. betul. Lanjut terus kita ya keenam nih, keenam. Oh iya iya ya, lanjut yang keenam itu namanya Xiao. Xiao itu Xiao. filial piety atau hierarki dan loyalitas. Nah, Uh, Xiao ini itu adalah konsep hormat pada orang tua, leluhur dan otoritas. Nah, kalau dibawa ke politik, Xiao itu menciptakan logika hierarki, seperti pemimpin dihormati, eh, itu menghasilkan output yang pengikutnya menjadi loyal. Lalu setelah itu sistemnya menjadi stabil seperti itu. Berarti ini sangat apa ya mempengaruhi gimana Tiongkok memandang hubungan regional gitulah. Betul. Secara historis ini Tiongkok melihat mereka atau dirinya ini sebagai kakak paling tua, bukan kakak paling tua sih, cuman kakak tua di Asia Timur. Begitu, Nah, begitu. Nah, yang prinsip terakhir tuh, oke, oke, kita oke. masuk ke Prinsip prinsip terakhir terakhir. nih. Prinsip terakhir itu namanya he, atau harmoni. Nah, si he ini tuh tujuannya tujuan akhir Konfusianisme. Nah, yaitu harmoni dalam diri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Konsep ini fundamental dalam teori eh dalam retorika diplomasi Tiongkok. Mulai dari Hmm, harmonious society, harmonious world sampai community of shared future of for mankind. Nah, itu oke, oke. tujuh prinsip dasar dari Konfusianisme. Nah, Nah, Kak, terus nah, gimana tujuh prinsip ini membentuk Konfusianisme politik, Ro? jadi gimana ya? Jadi Iya, betul. tujuh prinsip tadi itu membentuk struktur moral dan politik yang memandang dunia sebagai tantangan harmoni yang ideal, Gir. Hmm. Bukan arena politik seperti dalam teori realis. Berarti Tuh. intinya Konfusianisme ini menawarkan teori hubungan internasional alternatif. Betul seperti itu, Roh? Hmm? Nah, ada tiga nih kalau yang gue Oh iya, tangkap. seperti apa Ini, tuh contohnya tuh? nah, ada dunia yang seharusnya stabil, hierarkis, tapi tetap damai. Terus yang kedua ada negara kuat memimpin dengan kebajikan. Terus yang terakhir juga ada negara kecil menghormati, tapi tetap dilindungi. Benar tidak? Berarti kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan bahasa bayinya nih bahasa sederhana nih, kalau diibaratkan keluarga,
negara besar tuh sama dengan kayak ayah yang bijak. Nah, kalau misalkan seperti ASEAN itu anak-anak kos yang kadang bingung harus ikut siapa begitu. Betul banget, betul banget. Jadinya kayak apa ya? Bapak yang mengayomi anak-anak yang hilang arah gitu. Telak tuh, telak tuh. Apa ini? Nah, bingung, bingung kita nih. Aduh, aduh. Nah, kita kan ini Konfusianisme kan lahir dari 2500 tahun yang lalu ya kira-kira. Iya. Itu Hmm. sampai sekarang tuh masih relevan atau enggak? Kalau menurut lu gimana, Roh? Eh, Kalau menurut gua ini Kalau masih misalkan, lumayan relevan ya, terutama bagi Tiongkok modern. Kalau lu gimana? eh, kalau misalkan gue ya, Ger, ya, menurut gue sih sebenarnya masih relevan. Nah, mungkin alasan yang pertama tuh karena retorika kebijakan luar negeri Tiongkok itu masih dipenuhi sama nilai Konfusianisme. Jadi sejak Presiden Hu Jintao awal 2000-an muncul konsep harmonious world di era Xi Jinping, konsep ini tuh berkembang menjadi community of shared future of mankind. Hmm. Tuh. Kedua konsep ini sangat amat konfusianis nih, Roh. Di mana ini Hmm. ada harmoni atau he He. moralitas kan moralitas negara itu Ren dan Yi, lalu Hmm. ada tatanan regional terstruktur itu Xiao, terus yang terakhir ada juga trust building diplomasi atau Oke, SEN. oke, oke. Terus Ah, apalagi nih, Ro? kalau misalkan terus alasan relevannya yang kedua tuh menurut gua Confucius Institute sebagai soft power gitu. Ini juga telak nih. Jadi lembaga budaya Tiongkok yang tersebar lebih dari 150 negara ini tuh nggak hanya mengajarkan bahasa Mandarin, itu juga membawa nilai-nilai Konfusianisme sebagai harmoni dan moralitas gitu. Hmm, secara teori ini juga bentuk soft power berbasis budaya, tapi secara Hmm. praktik ini sering jadi bahan debat apakah ini diplomasi halus atau alat pengaruh politik. Begitu. Hmm. Betul, 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 itu Betul betul. apa betul? Betul dong. Nah, Betul. Betul. Nah, apalagi nih, Ro? yang ketiga, itu Belt and Road Initiative atau BRI dan narasi win-win. Nah, Hmm. jadi proyek BRI ini itu juga memakai nilai-nilai Konfusianisme, Ger. Yang itu ya, terus nilai-nilai yang pertama tuh ada kerjasama atau he, terus saling menguntungkan ya, yaitu Ren, sama yang terakhir nih stabilitas kawasan atau Li tadi Hmm. itu. Tapi banyak analisis melihat bahwa di balik retorika harmoni ini, BRI juga merupakan alat dari ekspansi ekonomi dan geopolitik nih, Ro. Jadi Hmm, ya ada plus minusnya mungkin ya dari semua iya, iya, kebijakan iya, ya. iya, 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 betul Nah, juga, betul yang juga itu, Cok. terakhir nih, Ro. Apa nih, Ro? Yang terakhir ya, yang terakhir ini, Cok, ya, yang ada di pikiran gue itu adalah diplomasi Tiongkok ke negara-negara berkembang ya. Hmm, Jadi gimana tuh, gimana Tiongkok tuh? sering make narasi tidak ada intervensi, terus juga saling menghormati, lalu juga hubungan yang setara. Nah, ini tuh selaras dengan Shin atau kepercayaan tadi. Dan Ren, yaitu empati politis Hmm. gitu. Walau tuh hubungan yang setara, tentu saja, bro, tergantung dari perspektif masing-masing. Apakah Hmm, ini benar? Apakah ini eh gimana ya? Ya pokoknya ya pokoknya tergantung tergantung perspektif aja perspektif lah, lah ya. tergantung orang Tergantung mikirnya dari kacamata gimana. masing-masing aja. Iya, Hmm, iya. Betul, telak tuh. betul. Hmm, bagus juga Hmm, sih obrolan. Ini tuh bagus banget sih, Ger. betul, betul. Parah dah. Ya, menarik sekali bukan pembahasan pembahasan kita ini mengenai Konfusianisme dalam hubungan internasional. Iya. Waduh, em, ya jadi ada 7 prinsip dari Konfusianisme ya.
Bisa kita Hmm. lihat di mana isinya cukup apa ya? Cukup 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 berisi, baik. cukup berat, cukup berbobot lah ya. Nah, iya betul, seperti itu. Cuman di balik itu semua kan pasti ada plus minusnya ya. Tidak mungkin semua orang setuju. Baik lagi tergantung perspektif, bro. Ya, perspektif masing-masing aja. Betul. Karena kacamata Nah, kita masing. yoi. Jadi intinya itu Konfusianisme ini sangat berguna sebagai kacamata retorik dan ideologis. Tapi Hmm. nggak cukup kuat sebagai teori yang untuk menjelaskan geopolitik yang keras. Itu, Hmm. loh. Oke, oke, oke. Nilai moralnya juga indah, tapi realitas politik internasional kadang lebih ya realistis. Betul tidak betul? Ya, betul, betul, telak itu. Aduh, 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 Nero. Ya, cukup sekian ya pembahasan dari kami karena sudah terbentur oleh waktu. Eh, Semoga pembahasan kami tadi itu bisa dimengerti oleh Jadi konsumsi pendengar-pendengar kalian, kalian. pendengar-pendengar ya. Betul, betul. Pendengar-pendengar. Kita kan Ya. masih merintis nih ceritanya. Nah, iya. Asik. Ya udah, Roh. Blog. Kata-kata penutup dulu, Roh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Eh, Pancasila nomor satu, semangat. Dengar, dengar. Dengar, stop, stop, stop. Udah stop, stop, stop. Stop. Udah stop, stop. Dadah. Gak Terima bisa, gue udah gitu bisa. kasih. Dadah, terima kasih semuanya.